Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Wiratama, NPM 1942011112. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penegakan Kode Etik terkait kerjasama notaris dengan Biro Hukum atau Perantara. Pertama, latar belakang. Istilah notaris seringkali ditemukan dalam berbagai peraturan dan pendapat ahli. Notaris digambarkan sebagai pejabat umum yang merupakan interpretasi dari istilah yang tercantum dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal 186 KUH Perdata. Dengan penjelasan ini, notaris memiliki wewenang membuat akta sesuai keinginan para pihak atau berdasarkan persyaratan hukum yang mengharuskan pembuatan akte dalam bentuk autentik. Pembuatan akte harus mengikuti ketentuan hukum yang mengatur prosedur pembuatan akte notaris. Oleh karena itu, tidak ada lagi perlunya sebutan lain untuk jabatan notaris sebagai pejabat umum terkait dengan kewenangan notaris. Kata notaris berasal dari istilah not litera yang merujuk pada tanda tulis atau karakter yang digunakan untuk mencatat atau merekam ungkapan, kata, kalimat yang disampaikan oleh sumber informasi. Tanda atau karakter ini awalnya digunakan dalam penulisan cepat atau stenografi. Awalnya, jabatan notaris adalah pejabat umum yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan pada masyarakat dalam hal alat bukti autentik yang memberikan kepastian dalam hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, selama sistem hukum suatu negara masih memerlukan alat bukti autentik, jabatan notaris tetap diperlukan dan akan terus ada dalam masyarakat. Konflik kepentingan dalam kerjasama notaris dan biro jasa. Ketika notaris menggunakan biro jasa atau perantara untuk mencari klien, berbagai masalah etika muncul memerlukan analisis mendalam. Salah satu masalah utama adalah konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam kerjasama. Biro jasa atau perantara seringkali memiliki motivasi finansial untuk mengarahkan klien kepada notaris tertentu, terutama jika ada imbalan, komisi, atau pembagian keuntungan yang terlibat. Hal ini mengancam independensi notaris dan mengarah pada pertanyaan tentang apakah notaris dapat memberikan nasihat hukum yang netral dan objektif ketika terlibat dalam kerjasama semacam itu. Selain konflik kepentingan, integritas profesi notaris juga dapat terganggu oleh keterlibatan dalam praktik pemasaran yang agresif. Biro jasa atau perantara mungkin mendorong notaris untuk mengejar volume klien dengan biaya rendah untuk jangka waktu singkat, yang dapat bertentangan dengan standar etika yang menekankan pelayanan hukum yang berkualitas dan terfokus pada kepentingan terbaik klien. Implikasi hukum pelanggaran etika dalam kerjasama antara notaris dan biro jasa. Kerjasama antara notaris dengan biro jasa atau perantara dalam konteks konsultan hukum memunculkan sejumlah implikasi hukum yang signifikan. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika yang mengatur profesi notaris, notaris dianggap sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab moral dan etika tinggi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Prinsip-prinsip seperti independensi, netralisasi, dan integritas merupakan landasan yang harus dipegang teguh dalam praktis notaris. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, misalnya karena notaris kehilangan independensi
atau netralisasi akibat ketergantungan pada biro jasa mendapatkan klien, maka notaris dapat menghadapi konsekuensi hukum serius. Majelis Pengawasan Notaris memiliki kewenangan untuk menyediakan dugaan pelanggaran etika dan mengambil tindakan disiplin jika ditemukan bukti yang cukup. Dalam konteks kerjasama antara notaris dan biro jasa, di Indonesia peraturan hukum utama yang mengatur adalah Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris di Indonesia memberikan pedoman penting terkait perilaku profesional yang harus dipegang teguh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut menekankan independensi, transparansi, dan integritas dan etika profesi sebagai landasan yang tidak boleh dikompromikan. Salah satu aspek yang diatur dengan tegas adalah larangan bagi notaris berkolaborasi dengan biro jasa atau perantara yang berbentuk mendapatkan klien. Pasal 4 dari Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris harus menjalankan tugas secara mandiri tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun yang dapat mengganggu integritas dan kemandiriannya. Kesimpulannya, Kode Etik Notaris di Indonesia menjadi dasar utama yang mengatur perilaku dan etika notaris dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip seperti independensi, transparansi, dan integritas harus dijunjung tinggi oleh setiap notaris. Pasal 4 dari Kode Etik Notaris secara tegas melarang kerjasama antara notaris dengan biro jasa, individu atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara dalam mencari atau mendapatkan klien. Larangan terhadap penerimaan imbalan tidak wajar dan pengaturan kemitraan bisnis ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris serta mencegah konflik kepentingan. Meskipun regulasi sudah jelas tentang utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum, banyak notaris masih melanggar kode etik ini untuk meraih keuntungan lebih. Oleh karena itu, keadaan dan keputusan notaris, pengawasannya yang efektif, dan majelis pengawasan notaris serta pendidikan etika yang intensif menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan implementasi peraturan ini. Evaluasi secara berkala terhadap efektif peraturan hukum ini penting untuk memastikan bahwa tujuan menjaga integritas notaris tercapai dengan baik. Pencegahan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran etika menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum notaris. Dengan demikian, Kode Etik Notaris yang mengatur larangan kerjasama antara notaris dan biro jasa memiliki tujuan baik untuk menjaga integritas profesi notaris. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum perlu diatasi untuk mengatasi bahwa praktik notaris tetap sesuai dengan standar etika yang tinggi dan memberikan layanan hukum yang berkualitas serta terpercaya kepada masyarakat. Evaluasi terus-menerus atas efektivitas peraturan ini akan membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem regulasi untuk kebaikan profesi notaris dan kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.